Tapi untuk pelaku usaha itu penting karena untuk menjaga kestabilan. Caranya dengan eksperimen, membuat resep dan takarannya dikonversikan ke dalam gram dan mili atau cc. Membuat resep dengan timbangan ataupun kalau ada resep masakan yang menggunakan timbangan memang sepertinya ribet ya, harus nimbang bumbu, harus kurang simpel lah gitu katakan ya. Tapi untuk pelaku usaha itu penting karena untuk menjaga kestabilan rasa. Jadi supaya masakan yang kita jual itu rasanya stabil, tidak berubah ya. Apalagi kalau kondisinya bulan puasa ya ataupun bulan Ramadan, koki kita sedang puasa ataupun koki ingin melakukan puasa Senin Kamis, jadi tidak akan terkendala oleh rasa. Jadi rasa tetap akan stabil karena mempunyai takaran yang pas. Di dalam menimbang itu harus bagus ya, harus konsentrasi, harus bagus ya. Jadi karenanya saya ada sendiri bagian yang nimbang sendiri. Jadi koki itu hanya tinggal cemplung saja. Jadi ada sendiri bagian yang meracik bumbu, yang pastinya yang konsentrasinya lebih fokus ya. Ada sendiri yang bagian berhitung seperti itu. Kadang saya juga yang menimbang bumbu ataupun saya yang menghitungkan ya. Saya sudah punya resep itu minimal, ada yang minimal untuk 25 porsi, ada yang minimal untuk 50 porsi. Jadi kalau ingin masak lebih dari itu tinggal menjumlahkan saja, tinggal mengalihkan. Katakan satu resep sup saya untuk 25 porsi. Nah, ketika akan masak untuk 100 porsi, jadi tinggal dikalikan 4 saja. Seperti itu. Contoh misalkan saya punya resep sup untuk 25 porsi. Jadi kalau akan masak sebanyak 100 porsi hanya tinggal dikalikan 4 saja. Misalkan untuk 25 porsi air itu sebanyak 4 liter. Nah, kalau akan masak sebanyak 100 porsi berarti 4 dikali 4. Jadi untuk 100 porsi itu 16 liter. Ini hanya contoh ya. Untuk resep pastinya insya Allah saya akan share semua resep-resep catering hasil eksperimen saya. Siapa tahu sahabat YouTube memerlukannya, dengan senang hati. Saya pernah membuat resep dengan takaran sendok makan atau sendok teh, tapi setelah dicoba itu kurang maksimal. Jadi saya konversikan lagi takaran-takaran sendok teh dan sendok makan itu ke dalam gram. Kenapa saya katakan kurang maksimal? Karena ketika saya membuat resep misalkan 2 sendok makan. Nah, 2 sendok makan saya dengan 2 sendok makan karyawan ataupun koki itu pasti akan berbeda karena berkaitan dengan feeling ya. 1 sendok makan saya mungkin munjung segini, 1 sendok makan koki mungkin hanya segini. Jadi takarannya itu tidak pas ya dan rasa tidak stabil. Sangat penting sekali untuk sebuah usaha catering atau jasa boga memiliki rasa yang stabil, dalam artian rasa itu tidak berubah-ubah gitu ya. Kalau kita masak menggunakan feeling, kalau kokinya feelingnya sudah bagus itu tidak masalah, karena kan koki bertanggung jawab terhadap rasa dan kualitas masakannya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Karena saya sangat merasakan sekali manfaat dari timbangan ini.